Kita nggak sadar bahwa yang pengen seperti kita duduk seperti ini banyak, tapi ada yang tidak mampu dan ada pula yang belum mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lagi manusia, hadirin, para malaikat pun, para nabi pun, mereka ghibtah, seperti iri atas pemberian yang Allah berikan kepada kita dengan kita berkumpul berzikir dan sholawat kepada kekasih kita, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tadi menyampaikan dalam qasidahnya, masyikama majma'il maulid yujallil kurub, gak ada majelis seperti majelis maulid Nabi Muhammad yang bisa melapangkan semua kesempitan. Dha waqad taubatak ya al-asi idza batatub, dha waqad aubatak ya syarid idza bataub. Maka ini adalah saatnya kau untuk bertobat, wahai para hadirin pencinta Nabi, wahai yang jauh dari Allah dan Rasulnya. Inilah saat kau mendekat kepada Allah dan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zawagat, saat ini la syak, gak perlu sampean ragukan lagi, tughfar biha jami'udz dzunub, semua dosa-dosa kita insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita mesti syukur kepada Allah atas nikmat Islam. Nahnu fi rauhin wa rahah wa huburin wa istirahah, ni'matil Islam a'la ni'matin halat bisaha. Kita ini dalam kebahagiaan, kita ini dalam kenikmatan, dan yang paling besar di muka bumi ini yaitu nikmat Islam, maka dia adalah kenikmatan yang paling mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Law wudhi'a sab'u samawati wal ardhun", langit 7 double, bumi 7 lapisan, itu diletakkan di satu timbangan. Kemudian wa wudhi'a la ilaha illallah fi kifatin, terus kemudian la ilaha illallah diletakkan satu timbangan yang selanjutnya, la rajahat bihinna la ilaha illallah, niscaya akan lebih berat la ilaha illallah dari dunia dan segala isinya. Maka itu ini kenikmatan nggak mungkin untuk pernah kita bisa balas dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kalau sujud di namanya sejadah, hingga sejadahnya bolong, nggak akan pernah kita mampu yang Allah berikan, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ayo kita syukuri kenikmatan ini dan kita bawa terus. Kita bawa terus sampai kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu suksesnya manusia adalah ketika meninggal husnul khatimah. Ulama berkata, ini kalau kita diberi harta triliunan, istana, wanita, tahta dan segala-galanya, tapi kita nggak diberi nikmat la ilaha illallah, berarti kita masih tidak mendapat nikmat kecuali kecil. Tapi kalau kita diberi kenikmatan la ilaha illallah, enggak diberi kenikmatan yang lain, cukup wa kafa biha min ni'am, itu adalah paling besarnya nikmat yang Allah berikan. Innalladzina amanu wa amilis solihati ulaika hum khairul bariyah. Allah sebut dalam Al-Qur'an, tahu enggak kalian sebaik-baiknya ciptaan Allah, makhluknya Allah ini siapa? Mereka orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Adapun mereka orang-orang yang alladzina kafaru, mereka orang yang kafir kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, mereka syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka aneh, ini aneh ini. Ada orang khairul bariyah iri sama syarrul bariyah. Ada sebaik-baiknya makhluk iri dengan seburuk-buruknya makhluk. Anggapen ono wong ganteng, gantengnya kayak Nabi Yusuf, iri kepingin dadi kethek. Kira-kira gendeng apa edan ya? Makanya sampean nggih ngoten. Kalau diberi sama Allah nikmat Islam, kepingin jadi orang seperti kafir. Nah niki, kon kepingin dadi kethek rupane.
Nggak masuk akal. Kita diberi kenikmatan yang nggak ada duanya. Makanya kita nggak mampu untuk membayar kenikmatan yang Allah berikan ini kepada kita. Sudah dikasih la ilaha illallah, dikasih sehat lagi, dikasih rezeki lagi, dikasih keluarga yang baik lagi, didekatkan dengan orang-orang soleh lagi, dekat dengan majelis yang baik. Ya Allah, terus kurang apa lagi Gusti Allah kepada kita? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Apa kau masih mau mendustai kenikmatan yang begitu banyak dari Allah? Maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ini di surga Allah. Innal abrara lafi na'im. Orang yang baik-baik, yang senang hadir majelis, yang senantiasa taat kepada Allah, mereka mestinya sudah di surga. Belum nanti di surga Allah, di dunia sudah di surga. Wa innal fujjara lafi jahim. Anda jangan kira orang-orang yang doyan maksiat, yang tidak beriman kepada Allah itu sepertinya kehidupan mereka nikmat. Enggak, mereka di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun rezekinya berlimpah, walaupun hartanya berlimpah, walaupun tahtanya begitu tinggi, mereka seperti di neraka kehidupannya. Makanya ada riwayat seorang Yahudi, mereka nggak percaya dengan hadis Nabi yang mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ini dunia ini apa? Penjaranya orang mukmin, penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Ini dunia ini buat kita orang mukmin ini penjara, nggak enak. Tapi ini surganya orang kafir. Tapi ketika itu Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, beliau punya kendaraan yang bagus, dia punya uang, dia mempunyai harta yang melimpah, ngundang tamu begitu banyak, makan enak-enak. Kemudian ditanya oleh orang kafir Yahudi ini, wahai Syekh, kau katakan ini bahwa Nabi Muhammad bersabda, dunia ini penjaranya orang kafir dan penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Mana? Kalau aku lihat kau yang di surga, aku yang di neraka. Kau dengan kenikmatanmu seperti itu dibilang ada di penjara. Padahal ini kenikmatan sudah seperti itu. Aku ini yang hidupku ini seperti di neraka. Kemudian beliau mengatakan, wahai Yahudi, ketahuilah, aku ini sekarang lagi di penjara. Sebab dibanding dengan kenikmatan yang akan Allah berikan nanti bagi orang yang beriman di surga, ini dunia seperti penjara buat aku. Dan kau yang dikatakan oleh Nabi, kamu sekarang di surga, dibanding neraka Allah dan azabnya nanti, kamu di dunia ini seperti di surga. Dibanding dengan siksa Allah nanti ketika kau tidak beriman. Maka menangis si Yahudi tersebut dan akhirnya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini kita kurang apa dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Baru saja kita mendengar, saya dari pagi tadi dengan Syekh Ilyas jalan-jalan, dia katakan, ya Allah ini kenikmatan. Orang nggak ngerti kenikmatan ini. Nikmat bisa dengerin azan tadi dikatakan, bahkan beliau ini mau boyong, mau pindah ke Batu. Misalnya, kok lah ribut tentang Amerika mulai biyen. Ya. Dia ini kepingin ke Batu, kenapa? Dia ingin selamatkan anak dari lingkungan yang nggak baik. Lingkungan di sana buas, lingkungan di sana maksiat kepada Allah. Dia nggak bisa dekat sama Allah. Dia ini sekarang mau punya anak, bingung apa anak itu akan tumbuh di tempat seperti itu. Tidak. Dia kepingin punya anak seperti kalian, bisa hadir majelis. Dia kepingin punya anak seperti kalian, bisa taklim, belajar di pondok pesantren. Dia kepingin anaknya seperti itu. Maka ini satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini kita di surga, kita nggak dapetin tempat seperti ini. Keliling sampean kemanapun, keliling sampean ke timur maupun barat muka bumi ini, nggak ada kenikmatan seperti yang beliau katakan di Tarim dan di Indonesia. Di Tarim sudah jelas negerinya para wali. Indonesia juga seperti itu, alhamdulillah. Di tempat lain ada yang masya Allah berkah, tapi nggak boleh maulidan, nggak boleh tahlilan. Tapi kita alhamdulillah bisa meluapkan kecintaan kita, bisa kita dengar pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itu mari, ayo kita kuatkan keislaman kita, kita istiqomah di majelis yang kita hadiri ini, kita tuntut ilmu dari guru-guru kita. Fa insyaallah Allah memberkahi kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal